Hai adik-adik semua, selamat pagi. Sudah pada mandi atau belum? Atau sudah ada yang sarapan nih? Nah, kita sudah seminggu kan nggak ketemu, kangen ya nggak dengerin suara kakak-kakaknya, nggak lihat wajah kakak layannya. Nah, untuk itu kita mau ibadah hari ini. Sebelum kita mulai, adik-adik bisa siapkan dulu Alkitabnya. Diambil dulu Alkitabnya, duduknya yang nyaman. Sudah, kalau sudah semuanya, kita mau mulai. Sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo, pada ingat nggak gerakannya? Atau ada yang sudah lupa nih? Ayo kita sama-sama yuk. Kita lihat layar kita masing-masing, kita mau nyanyi sama-sama sambil diingat-ingat lagi. Dulu gimana ya gerakannya? Biar sama-sama ingat, kita mau lihat ya sambil nyanyi, jangan lupa. Diajak kakaknya atau adiknya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
Yuk kita sama-sama doa yuk. Kan kita mau dengerin firman, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Untuk doa kali ini bukan kakak yang mau pimpin, tapi dipimpin oleh salah satu adik layan. Untuk itu kakak mohon dengan kasih ya untuk pimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Berkati kami di KPA. Kali ini kita akan membuka kegiatan dari KPA. Kali ini Tuhan berkati pokok KPA selalu dikasih banyak-banyak teman-teman dari KPA ya Tuhan. Amin. Esra pasal 1 ayatnya yang pertama. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan hari ini yang diambil dari Esra pasal yang pertama ayat 1 hingga yang kelima. Sekarang kita mau sama-sama dengerin ya. Siapa ya yang akan menyampaikan firman Tuhan? Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan dan juga sudah membaca firman Tuhan dari kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sudah semua ya? Nah, hari ini kita akan mendengar kisah dari bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem setelah pembuangan di Babel. Adik-adik masih ingat gak sih ceritanya? Ada yang sudah lupa ya? Oke, Kak Gia ceritain lagi ya secara singkat supaya adik-adik ingat ceritanya. Jadi, bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Allah. Mereka mendapatkan kecukupan dalam hidupnya. Mereka punya tempat tinggal yang layak, mereka juga punya hidup yang layak, mereka tidak pernah kekurangan makanan karena Allah mengasihi mereka. Tapi mereka lupa atas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tapi mereka lupa atas tanggung jawab mereka untuk beribadah. Mereka tidak pernah beribadah. Mereka juga tidak pernah bersyukur atas apa yang mereka punya. Mereka hanya marah dan mereka hanya meminta lebih dari apa yang sudah mereka punya. Akhirnya Allah menegur mereka dan membuang mereka ke Babel. Akhirnya mereka hidup dalam kesengsaraan. Mereka menjadi budak, mereka tidak punya lagi tempat tinggal yang bagus, mereka tidak bisa makan dengan kenyang. Itulah yang mereka hadapi karena mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka. Nah, setelah sekian lama mereka di Babel,
Akhirnya mereka bebas dari Babel sesuai dengan janji Allah, karena Allah pernah berjanji pada bangsa Israel untuk mengeluarkan mereka dari Babel. Setelah sekian lama mereka di Babel, setelah sekian lama mereka mendapat teguran dari Allah, mereka akhirnya bebas dari bangsa Babel. Nah, yang membebaskan mereka itu atas perintahnya Raja Kores. Ada yang pernah dengar nggak ya Raja Kores? Belum pernah ya? Nah, Raja Kores adalah raja dari Persia. Raja Kores memerintahkan bangsa Israel untuk keluar dari Babel dan kembali ke tempat mereka. Tapi dengan satu syarat, mereka harus kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah yang sudah rusak, karena mereka sudah tinggal di Babel dengan begitu lamanya. Akhirnya bait Allahnya menjadi rusak, dan mereka mempunyai tugas setelah kembali ke Yerusalem. Mereka harus membetulkan bait Allah yang sudah rusak itu. Tapi ternyata adik-adik, banyak orang Israel yang tidak mau keluar dari Babel. Mereka tidak mau kembali ke Yerusalem. Tetapi ada banyak orang yang tergerak hatinya, yang mau kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah kembali supaya bisa beribadah bersama-sama kembali. Sekarang Kak Gia mau tanya nih, siapa yang di sini rajin beribadah? Wih, coba Kak Gia lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali di sini yang rajin beribadah. Kak Gia tahu dari mana? Kak Gia kan gak bisa lihat. Tentu Kak Gia bisa tahu karena adik-adik sekarang semuanya sedang beribadah. Berarti kalau sedang mendengarkan Kak Gia bercerita tentang firman Tuhan, berarti kalian punya kerinduan untuk beribadah. Walaupun sekarang di rumah ya, kita tidak bertemu, tapi Tuhan Yesus akan selalu bersama kita. Jadi kita harus berterima kasih dan bersyukur. Nah, Kak Gia lanjut lagi ya ke ceritanya Kak Gia yang tadi. Setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem, mereka mulai membangun bait Allah. Mereka membangun bait Allah dengan bersama-sama. Dan mereka kembali lagi percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menepati janjinya. Tuhan Yesus ternyata tidak meninggalkan mereka, karena mereka sempat sedih. Kenapa Tuhan Yesus menghukum mereka? Tuhan Yesus menegur mereka. Tapi mereka sadar, bangsa Israel sadar Allah itu menghukum mereka, menegur mereka karena Allah sayang sama mereka. Allah mau bangsa Israel berubah menjadi bangsa yang jauh lebih baik dan tidak melupakan tanggung jawabnya. Adik-adik semuanya, kita juga sama loh seperti bangsa Israel. Sekarang Kak Gia tanya nih, siapa yang punya tempat tinggal yang bagus? Nah, semuanya punya ya. Semua punya tempat tinggal yang bagus. Semuanya pasti sudah makan ya. Tadi pagi sudah sarapan. Kemarin juga sudah makan malam. Dan kalian punya mama dan papa yang sayang sekali sama kalian. Nah, kita juga seperti bangsa Israel. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah memberikan semua yang kita butuhkan. Tugas kita apa? Tugas kita harus melakukan tanggung jawab kita. Kita harus rajin beribadah, kita harus mendengarkan perintah orang tua, dan juga kita selalu berdoa. Karena dengan berdoa Tuhan Yesus bisa mendengar apa yang kita inginkan, dan Tuhan Yesus juga bisa mendengar kata terima kasih dari kita. Karena Tuhan Yesus sangat senang kalau adik-adik berbicara kepada Tuhan Yesus secara langsung lewat doa. Lalu Kak Gia juga dari tadi sudah bercerita membangun bait Allah. Bangsa Israel harus membangun bait Allah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih bait Allah itu apa? Bait Allah adalah rumah Tuhan. Waduh Kak, tambah susah. Bait Allah aja aku nggak tahu, apalagi rumah Tuhan.
Apa? Rumahnya Tuhan. Apakah seperti itu? Iya, betul. Rumah Tuhan adalah rumahnya Tuhan. Tetapi di sini Kak Gia mau kasih tahu sesuatu. Rumah Tuhan itu bukan hanya berbentuk bangunan seperti gereja. Jadi yang disebut rumah Tuhan itu bukan hanya gereja, bukan hanya tempat ibadah, tetapi rumah Tuhan adalah kamu dan saya. Betul? Nah, kalau adik-adik masih bingung, apa sih Kak Gia maksudnya rumah Tuhan adalah kamu dan saya? Kak Gia punya satu lagu, adik-adik dengarkan dulu ya lagunya. Nanti kita lanjutkan lagi berbincangnya, oke? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gimana adik-adik? Sudah dengarkan ya lagunya? Apakah ada yang bisa memberitahu Kak Gia apa maksudnya Kak rumah Tuhan adalah kamu dan saya? Oke, kalau ada yang tahu boleh di-pause dulu videonya, lalu boleh langsung chat Kak Gia. Kak Gia maksudnya seperti ini loh. Nah, boleh. Kalau ada yang belum tahu, kita cerita sama-sama ya. Tadi di lagunya kita sama-sama bernyanyi, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Betul? Betul ya? Nah, itu adik-adik, rumah Tuhan bukan saja gereja, bangunan tinggi, besar dan megah yang untuk sementara waktu ini belum bisa kita kunjungi ya karena ada pandemi. Tapi adik-adik, rumah Tuhan atau gereja itu adalah kamu dan saya, adalah adik-adik dan Kak Gia. Kenapa? Karena rumah Tuhan itu adalah diri kita. Rumah Tuhan itu adalah diri kita masing-masing. Jadi adik-adik, karena kita adalah rumah Tuhan, karena Tuhan mau ada di adik-adik, jadi adik-adik harus melakukan tanggung jawabnya adik-adik seperti beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan orang tua. Itulah yang namanya rumah Tuhan, kamu dan saya. Jadi adik-adik, kita harus sama-sama menjadi rumah Tuhan yang sangat indah. Kita harus menjadi rumah Tuhan yang istimewa dan luar biasa. Karena dengan menjadi rumah Tuhan yang luar biasa dan istimewa, Tuhan akan selalu sayang sama adik-adik. Tuhan akan selalu bersama adik-adik dalam suka maupun duka. Jadi adik-adik gak perlu takut Tuhan Yesus akan meninggalkan kalian, karena Tuhan Yesus selalu akan berada di rumahnya. Nah, Tuhan Yesus akan selalu pulang ke rumahnya, dan rumah Tuhan Yesus adalah diri adik-adik masing-masing. Jadi adik-adik harus terus rajin beribadah,
rajin berdoa, rajin belajar, dan juga mendengarkan mama dan papa ya, supaya kalian menjadi rumah Tuhan yang the best. Oke? Oke deh, terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah mau beribadah dengan baik dan hebat. Semoga kalian semua menjadi rumah Tuhan yang luar biasa, dan juga semoga Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Kak firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah dengerin semua apa belum? Atau tadi ada yang kelewat nih? Kak tadi waktu dengerin diajak ngomong sama mama. Atau Kak tadi ada tukang bakso lewat. Gak apa-apa, karena ini kita ada di YouTube, adik-adik bisa diulang lagi. Mana ya yang tadi ketinggalan ceritanya? Adik-adik bisa lihat lagi, biar lebih paham tentang firman Tuhan hari ini. Kalau sudah paham semua, kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi nih. Karena tadi kita sudah nyanyi bahasa Indonesia, sekarang kakak mau ngajak kita memuji Tuhan dengan bahasa Inggris. Oh, lagu apa ya? Nah, sama-sama kita lihat di layar ya. Kak masih belum bisa baca, nggak apa-apa, ikutin aja ya. Kakaknya yang sudah bisa, bantu adik-adiknya ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah minggu hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat melakukan kehendak firman-Mu dengan baik di kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, sembuhkanlah bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini, supaya kami dapat melakukan aktivitas sosial bersama kembali. Tuhan, berkatilah gereja kami, berkatilah para pendeta yang memimpin ibadah kami setiap minggu, berikanlah mereka kesehatan dan juga kelancaran pada saat mewartakan firman-Mu. Dan berkatilah kami supaya kami dapat berkumpul kembali di gereja untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, berikanlah kelancaran dan kesehatan pada guru-guru yang mengajar kami, dan berkati kami supaya kami dapat segera melakukan pembelajaran offline kembali.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka dan angkat penyakit mereka, supaya mereka dapat melaksanakan ibadah bersama kami kembali. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semua. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Gimana Kak jaga kesehatannya? Bisa dengan makan sayur dan buah. Terus istirahat yang cukup. Jangan lupa juga memakai masker sama rajin cuci tangan ya. Kalau habis dari mana-mana atau habis pegang apapun, cuci tangan ya. Biar nggak kena virusnya ini. Juga jangan lupa rajin belajar dan selalu dengerin orang tua di rumah ya. Nggak boleh nakal-nakal, harus rajin berdoa. Dan yang satu lagi yang penting juga, jangan lupa ikut ibadah hari Minggu PA minggu depan. Dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita.